Menuju Liga Champions. Final Liga Champions. PSG tidak mengenakan seragam keberuntungan saat hadapi Inter Milan. Final Liga Champions akhirnya tiba. Tapi ada satu kejutan dari Paris Saint-Germain yang bikin fans garuk-garuk kepala dan bukan karena ketombean. Tim ibu kota Prancis ini memutuskan tidak mengenakan seragam keberuntungan mereka saat berjumpa Inter Milan di laga puncak. Wah, apa mereka sengaja mau adu nyali atau jersinya lagi masuk laundry? Keputusan ini langsung jadi bahan perbincangan netizen, terutama fans PSG yang percaya pada kekuatan mistis jersey. Pasalnya, seragam biru gelap PSG dikenal sebagai jimat sakti, karena selalu membawa hasil positif di laga-laga krusial. Tapi kali ini, mereka malah tampil dengan kostum tandang putih yang katanya biar matching sama stadion. Ya kali final Liga Champions kayak kondangan, harus serasi. Pelatih PSG, Luis Enrique, menegaskan bahwa pemilihan jersey bukan soal takhayul, melainkan strategi. Kami percaya pada permainan, bukan warna kain, katanya. Tapi tetap saja, fans skeptis. Ada yang bilang, kalau kalah, jangan salahkan Messi, maksudnya Mbappe. Bahkan ada yang nyeletuk, kalau begini, Inter bisa menang cuma gara-gara PSG salah outfit. Sementara itu, Inter Milan tampak santai. Mereka malah senang PSG tidak pakai jimat. Lebih gampang ngalahin tim yang udah kehilangan kepercayaan diri dari seragamnya, kata salah satu pemain Inter sambil tertawa. Duh, bisa-bisa pertandingan ini jadi ajang catwalk alih-alih adu taktik. Akhir kata, terlepas dari warna jersey, yang paling penting tentu saja adalah performa di lapangan. Tapi ya, namanya juga fans bola, kalau tim kalah, salahin wasit, salahin jersey. Jadi, mari kita tunggu apakah PSG tetap bisa mengangkat trofi tanpa kekuatan mistis dari kain suci mereka. Kalau menang, mungkin mereka bakal ganti sponsor dari Nike ke dukun lokal. Kalau timnas Indonesia lagi rekrut pemain dari Liga Belgia, Belanda, sampai top Eropa, Malaysia malah bikin kejutan dari kasta yang bikin kita harus buka Google dulu buat ngecek. Liga ini beneran ada, gak sih? Perbedaan kualitas timnas Indonesia dan Malaysia makin jelas terlihat, sob. Sementara skuad Garuda terus memperkuat diri dengan pemain-pemain diaspora yang main di Liga top Eropa, Harimau Malaya justru mengambil jalur yang, bisa dibilang unik. Mereka resmi menaturalisasi pemain dari divisi keempat Liga Spanyol. Iya, kasta keempat, bro. Bukan La Liga, bukan Segunda, tapi yang biasanya jadi tempat pemanasan anak muda sebelum naik ke tim B. Langkah ini tentu bikin banyak pertanyaan bermunculan. Apakah ini langkah cerdas Malaysia yang melihat potensi tersembunyi? Atau ini cuma pertaruhan nekat yang ujung-ujungnya malah jadi bahan meme netizen? Yang jelas, Indonesia dan Malaysia saat ini seperti main di papan berbeda. Garuda udah terbang tinggi di langit Asia, sementara harimaunya masih sibuk cari celah di rimba persaingan ASEAN. Tapi hey, siapa tahu pemain kasta 4 tadi adalah permata terpendam yang bisa jadi game changer. Walau tetap aja, dibandingin sama pemain kita yang udah kenyang asam garam Eropa, ini sih, bagaikan ngadu Ferrari lawan Bajaj upgrade. Kita lanjut ke klub Como 1907. Fabregas aktifkan insting, incar pemain untuk perkuat Como di divisi 2 Spanyol. Ketika mantan maestro lini tengah Arsenal mulai berburu pemain, jangan heran kalau ada klub divisi 2 yang mendadak serasa Liga Champions. Cesc Fabregas kembali turun gunung. Bukan sebagai pemain, tapi sebagai otak di balik layar proyek ambisius Como 1907, klub seri B yang mulai jadi buah bibir karena tangan dinginnya. Setelah pensiun, Fabregas ternyata nggak bisa duduk diam. Alih-alih menikmati pensiun sambil ngopi di pinggir Danau Como, ia malah sibuk menyusun puzzle untuk membawa klub ini ke kasta tertinggi Italia. Kini, ia disebut mengaktifkan insting sepak bolanya demi mendatangkan amunisi anyar. Targetnya, bukan pemain bintang berharga miliaran, tapi berlian tersembunyi dari divisi 2 Liga Spanyol. Ya, Fabregas tahu betul
Kadang bakat terbaik itu tersembunyi di balik stadion kecil dan tribun sepi. Mantan gelandang jenius ini tampaknya ingin membuktikan bahwa Como bisa jadi proyek serius, bukan sekadar klub cantik di tepi danau. Siapa tahu tahun depan Como bukan cuma terkenal karena pemandangan indah, tapi juga karena gaya main ala tiki-taka versi seri B. Fabregas memang sudah tak lagi beraksi di lapangan, tapi jelas, visi bermainnya masih hidup dan kini dialihkan ke bangku pelatih. Kalau dulu dia kasih asis ke Henry, sekarang dia kasih karier ke pemain muda.